Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Wa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim. Fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan kita segala nikmat, sehingga kita patut bersyukur kepadanya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kajian kita hari ini adalah mutiara hadis yang terkait dengan menghindari sifat-sifat munafik. Hadis yang diceritakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau yang dikenal dengan muttafaqun alaih. Apa itu muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi terkenal, yaitu Bukhari dan Muslim, dan dikuatkan oleh guru mereka Ahmad bin Hanbal. Dalam definisi lain, muttafaqun alaih adalah hadis yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian disyarahkan lagi atau dijabarkan dan disebarkan lagi oleh kitab-kitab sunan yang lain, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan yang lainnya, dan dikuatkan oleh orang yang di atasnya yaitu Ahmad bin Hanbal. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Redaksinya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun, ay ayatul munafiq salasun, alamatul munafiq salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa in sama wa salla wa za'ima annahu muslimun. Rawahul Bukhari fi babil iman babi alamatil munafiq, wa rawahul Muslim babi bayani khisalil munafiq. Hadis diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda dalam riwayat tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah kita telah mengenal di acara-acara mutiara hadis yang telah lalu bahwa Abu Hurairah adalah mereka orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk 7 perawi terbanyak, 7 sahabat terbanyak. Karena kalau kita kumpulkan sahabat itu totalnya lebih daripada 15.000, dan sahabat yang wafat terakhir adalah di tahun 96 Hijriah. Artinya pasca Nabi wafat di tahun ke-11 itu sahabat masih hidup di muka bumi ini untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 95 tahun. Yang terakhir sahabat yang meninggal adalah bernama Abu Tufail. Abu Tufail lah yang terakhir meninggal di kalangan sahabat. Adapun sahabat-sahabat yang lain menyampaikan hadis-hadisnya. Dan termasuk Abu Hurairah yang kita ceritakan pada kali ini, beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 5.374 hadis. Nah, apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warda. Dari Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman.
tapi dikenal karena gelarnya, karena dia suka memelihara kucing dan dia awal perjumpaannya dengan Nabi yaitu dengan pertemuan dengan Nabi ketika beliau memegang kucing sambil memberi makan kucing, sehingga masyhurlah di kalangan para sahabat Abu Hurairah atau orang yang senantiasa suka dengan memberi makan kucing. Nah, Abu Hurairah mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ayatul munafik, ayat dalam artinya adalah alamat, tanda-tanda orang munafik. Ada salasun, 3. Sebelum kita kaji hadis ini, kita harus tahu definisi munafik dan apa yang disebut dengan tanda-tanda tersebut yang menyebabkan orang terganggu keislamannya ketika tanda-tanda ini muncul. Nabi mengatakan ayatul munafik salasun. Ada 3 tanda orang munafik. Pertama, 1, idza haddatsa kadzaba. Orangnya doyan berdusta. Apabila dia berbicara kadzaba, dijawab dengan hukum syarat idza haddatsa, kalau dia berbicara kadzaba, senantiasa berdusta. Jadi frekuensi dia berdusta itu hampir dalam dominasi kata-katanya. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji kepada orang, apabila dia berjanji, jadi ada dalam bahasa Arab itu disebut dengan harfu syartin. Harfu syartin adalah huruf dengan kategori syarat yang ketika dilontarkan dalam satu kalimat, dia wajib ada jawabannya. Jika saya duduk, saya minum. Maka kata jika adalah huruf syarat namanya. Jika dia berbicara, dia berdusta. Artinya frekuensi yang dia lakukan ketika dia bicara hampir dominasinya adalah berdusta. Ini yang disebut dengan munafik. Tanda munafik pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada. Kedua adalah ketika dia berjanji. Beribu-ribu janji yang dikeluarkannya akhlafa. Bukan permasalahan PHP. Tapi akhlafa. Dia memang berniat untuk tidak memenuhi terhadap janji tersebut. Akhlafa diambil dari kata khalafa, artinya ke belakang. Maknanya apabila dia keluarkan kata janji, dia sebenarnya cuek. Artinya karena sering mengeluarkan ungkapan tersebut, akhlafa, dia akan lari daripada komitmen yang dia ucapkan. Yang terakhir, tanda munafik adalah wa idza tumina khana. Apabila dia diganjar atau diberikan amanah, khana, dia berkhianat. Nah, ini 3 tanda munafik yang didefinisikan atau yang dijabarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita hindari agar keislaman kita terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita kaji satu persatu dari tanda-tanda ini. Pertama, ayatul munafik. Nabi menggunakan bahasa munafik. Apa itu munafik? Munafik adalah man adharal islama li ahlihi wa admara ghairahu. Munafik adalah orang yang menampakkan keislaman di hadapan banyak orang tapi hatinya bermasalah. Nah, inilah yang disebut dengan munafik. Maknanya munafik dia beda di depan, beda di belakang. Lalu apa sebenarnya munafik itu dalam pandangan perspektif Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita akan lanjutkan kajian ini setelah yang satu ini. Sehingga yang harus diobati bukan fisiknya, tapi komponen ruhiyahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Kajian yang menarik sebenarnya kalau kita mengkaji tanda-tanda yang berbahaya apabila muncul di setiap insan. Manusia itu terdiri dari 3 komponen menurut kajian Ibnu Qayyim. Pertama adalah komponen padat atau komponen jasmani.
Kita punya fisik yang dihiasi dengan aturan-aturan syariat. Kita punya fisik yang kita liput dengan pakaian. Tapi pakaian kategorinya lalu dibalut dengan hukum syariat. Ada kategori aurat dan sebagainya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, kita punya yang disebut dengan ruhiyah. Jadi komponen jasmani yang diberikan oleh Allah ada kemampuan ruhiyahnya. Kemampuan ruhiyah itu seperti akal. Dia mampu berpikir, maknanya tuh punya ruhiyah. Ketika dia punya hati, komponen perangkat kerasnya, maka keluarlah komponen yang menjadi ruhiyahnya, yaitu mampu merasa. Akal menghasilkan pikir, hati menghasilkan rasa, kemudian sikap, jasmani, gerak menghasilkan perilaku atau akhlakul karimah. Nah, rupanya ketika kita bicara tentang orang munafik, tidak bisa dipandang secara fisiknya. Boleh jadi fisiknya bernuansa Islami, mukanya diliput dengan liputan Islami, dia berpeci, dia berjilbab, dia berpakaian aturan syariat. Tapi terkadang konsep ruhiyahnya itulah yang bermasalah. Nah, Nabi menata hati kita, selain hukum syariat yang wajib kita laksanakan, ada komponen-komponen ruhiyah yang wajib kita perhatikan, dan bila mana ada penyakit-penyakit tersebut harus kita hindarkan. Nah, penyakit itu yang menyebabkan istilah munafik muncul di kalangan kita. Nah, sehingga tanda-tanda munafik itu terlihat secara johirnya, yaitu dengan 3 perkara. Apabila dia berbicara, berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia akan menyalahi aturan terhadap apa yang dijanjikan. Yang ketiga, apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat. Ini tanda yang memang bermasalah di ruhiyahnya. Sehingga yang harus diobati bukan fisiknya, tapi komponen ruhiyahnya. Nah, lalu munafik dalam perspektif Nabi, munafik itu man azharal islam li ahlihi wa admara ghairahu. Munafik dalam perspektif Islam, Nabi mengatakan orang yang menampakkan secara fisik. Nah, sekali lagi ini komponen jasmani namanya. Orang yang menampakkan secara fisik keislaman wa admara ghairahu, tapi komponen ruhiyahnya bermasalah. Wa admara ghairahu maknanya tetapi di dalam batinnya bermasalah, yaitu ada komponen-komponen penyakit hati yang menjadi dia itu bertindak sesuai dengan tanda-tanda ini. Apabila ngomong susah dipercaya. Kenapa? Banyak dustanya. Dalam kerangka ahli hadis pun seperti itu. Nabi ketika hadis itu ditemukan dalam kodifikasinya, hadis dibukukan pertama kali itu oleh Imam Malik bin Anas pada tahun 93 beliau lahir. Nah, namun kaidah-kaidah komponen-komponen yang harus diatur dalam ilmu hadis itu ditemukan oleh Imam Ar-Rumah Rumzi. Ar-Rumah Rumzi itu beliau lahir tahun 251. Muncullah hadis sahih, muncullah hadis hasan, muncullah hadis dhaif. Nah, ketika bicara terhadap hadis dhaif, itu adalah kategori ada penyakit yang memang dibawa oleh perawi. Contohnya cacatnya perawi karena karakteristiknya. Contohnya bagaimana? Dia suka berdusta. Orang yang suka berdusta dalam kalangan ilmu hadis, maka hadisnya dicurigai sebagai at-tuhmatu bil kadzib, atau hadis ini susah untuk diterima. Sehingga menurut ahli hadis, hadis lemah itu terbagi 2 perkara. Pertama, hadis yang hilangnya perawi. Yang kedua, hadis yang cacatnya perawi. Cacatnya perawi terbagi 2. Ada cacat perawi karena faktor karakteristik dia suka berdusta, berkhianat terhadap janji, apabila diberi amanah kacau, kemudian apabila dia berjalan susah untuk menjaga auratnya, kepribadiannya susah ditebak. Nah, maka yang demikian bermasalah pada ketakwaannya. Hadis seperti ini juga bermasalah. Muncullah hadis istilah maudhu, hadis at-tuhmatu bil kadzib, hadis yang disebut dengan matruk, hadis yang disebut dengan mungkar dan sebagainya. Ada hadis yang perawinya itu cacat pada ketelitiannya. Dia hafalannya kurang, kemudian sangkaannya buruk dan sebagainya. Tapi hadis yang ini masih bisa dikategorikan hadis yang satu dengan yang lainnya masih bisa diterima. Nah, permasalahan yang ada pada kajian kita kali ini adalah ketika ruhiyah kita itu bermasalah.
Ketika ruhiyah bermasalah, maka berbahayalah untuk komponen semuanya. Ruhiyah terlihat dari tanda 3. Bicaranya, omongannya. Kalau omongannya terlalu banyak dusta, maka bermasalah di dalam ruhiyahnya. Karena dia dikategorikan adalah orang munafik. Kemudian yang kedua, lihat ketika dia berjanji, berapa persen dia memenuhi kategori janji yang telah diluapkannya. Yang ketiga, apabila dikasih amanah, berapa persen ketika dia mengemban amanah itu mampu untuk memikul amanah dan menyelesaikan berdasarkan apa yang dia mampu. Nah, rupanya ruhiyah ini yang sangat bermasalah. Nah, sehingga para ulama lalu mengatakan, an-nifaqu kismani. Munafik itu 2 keadaan. Jadi orang munafik ini sebenarnya lebih berbahaya daripada orang kafir. Kenapa? Kalau orang kafir kita nampak bahwa dia memang tidak mempercayai Tuhan dan tidak mempercayai apa yang disebut Nabi Muhammad sebagai utusannya. Jadi orang kafir memang tidak beriman. Kafara yakfuru kufuran. Dalam bahasa Arab kafara itu memang tidak percaya, tidak yakin. Nah, itu kafara. Tapi munafik, nafaqa, berasal dari kata menutupi. Maknanya orang munafik lebih berbahaya. Kenapa? Masyhur di kalangan orang dia muslim, tapi di belakang layar jauh daripada nilai-nilai keislaman. Nah, munafik ada 2 menurut para ulama. Pertama, an-nifaqu fil i'tiqad wa huwa ma dzukira. 1, penyakit munafik atau penyakit nifak yang pertama adalah nifak di dalam keyakinan. Ini yang disebut dengan permasalahan batin. Yang saya sebut tadi bahwa ruhiyah yang bermasalah adalah termasuk nifakul i'tiqad namanya. Munafik di dalam keyakinan. Ngomong bermasalah, berjanji bermasalah, diberi amanah bermasalah. Orang seperti ini tidak bisa berbaur karena dia tidak bisa berinteraksi dengan sesama. Terlalu banyak ancaman ketika kita fungsikan dia. Ancaman terhadap keadaan, ancaman terhadap orang sekitar, ancaman kepada visi misi dalam sebuah perilaku. Ini yang disebut dengan nifakul i'tiqad namanya. Yang kedua, nifakul af'al namanya. Jadi ada nifak fil i'tiqad, ada yang kedua nifakul af'al. Apa yang disebut dengan nifakul af'al? Kita akan lanjutkan kajian ini, hadis tentang menghindari sifat munafik setelah yang satu ini. Wahai calon-calon yang nantinya mengagungkan negara ini, maka hindarilah 3 sifat ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, melalui acara ini banyak yang kita bisa explore terhadap kajian-kajian keislaman. Salah satunya adalah kita mengenal hari ini tentang sifat-sifat yang wajib kita hindari di dalam hidup, yaitu antara lain memiliki sifat-sifat munafik. Ternyata nifak dalam orangnya disebut munafik, sifatnya disebut nifak namanya. Jadi orangnya disebut munafik, adapun sifatnya disebut dengan nifak. Sifat tersebut lalu terbagi 2 dalam pandangan ulama, nifaqu fil i'tiqad wa nifaqu fil af'al. Pertama nifak di dalam keyakinan, i'tiqad, yang kedua nifak dalam perbuatan. Nifak dalam keyakinan yang terjadi dalam keadaan contoh sebagaimana yang telah dikaji di dalam hadis ini. Permasalahan i'tiqad adalah perkara batin. Jadi dia bermasalah pada komponen ruhiyahnya. Apa yang disebut dengan ruhiyah? Jadi komponen-komponen yang ada pada jiwa. Komponen pada jiwa misalnya ketika bicara dorongan untuk senantiasa berdusta ada. Ketika dia berjanji dorongan untuk mengkhianati janji tersebut ada. Ketika dia diberi amanah, dorongan untuk lari dari amanah tersebut ada. Nah, ini permasalahan pada ruhiyahnya. Jadi pembinaan solusinya nanti akan terdapat pada pembinaan ruhiyah. Nah, adapun
nifaqu fil af'al. Nifaq di dalam perbuatan. Wa huwa ar-riya wal ma'siyatu. Nah, nifaq di dalam perbuatan itu terlihat pertama, contoh yang ada adalah riya. Segala perbuatan baiknya senantiasa disorot atau dinilai oleh orang. Itu riya namanya. Itu permasalahan munafik atau orang munafik secara perbuatan. Jadi kalau dia melakukan perbuatan kebaikan harus senantiasa disorot, kemudian ada muncul istilah pencitraan, kemudian ada muncul istilah kalau namanya tidak disebut dia tersinggung, ada muncul dengan istilah kebaikan harus dipamerkan, ada muncul istilah segala sesuatu harus didengar oleh orang lain. Maka yang demikian itu sifat nifak di dalam af'al. Jadi dia harus selalu dinilai oleh orang. Jadi dia penampilannya perfect, tapi keadaan hatinya ingin memberikan sesuatu dinilai oleh orang lain bahwa dia adalah sesuatu yang baik. Ini bermasalah di dalam nifaqu fil af'al namanya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, anna man ijtama'at fihi hadhihi sifat sara fin nifaqil ladzi huwal kufru wa la yanfa'u da'wal Islam. Nah, dalam pelajaran ini maka kita akan memberikan pengetahuan bahwasanya andai kata seseorang memiliki 3 sifat ini. Pertama, berdusta, yang kedua berkhianat, yang ketiga lari dari amanah. Jadi orangnya senantiasa berdusta, kemudian orangnya senantiasa berkhianat atau dia ingkar janji, yang ketiga dia khianat terhadap amanah. Maka 3 komponen ini adalah komponen penyakit besar yang ada pada seseorang. Maka wahai calon-calon yang nantinya duduk di legislatif, atau calon-calon yang duduk nantinya di pemerintahan, atau calon-calon yang nantinya mengagungkan negara ini, maka hindarilah 3 sifat ini. Karena 3 sifat ini penampilan boleh terlihat baik di hadapan orang, tapi 3 sifat ini adalah Allah yang menilai. Maka apabila kita berbicara, hindarilah sifat dusta kepada orang lain. Yang kedua, apabila kita melakukan janji, maka hindarilah kita khianat terhadap janji tadi. Ingkar janji adalah bagian daripada sifat munafik yang sangat bermasalah. Kalau ingin terpilih, misalnya jangan menabur janji-janji manis yang ternyata tidak bisa memenuhi janji-janji tersebut. Maka apabila berjanji kemudian tidak sanggup untuk memenuhinya, inilah yang disebut dengan permasalahan dalam ruhiyah. Maknanya dia memiliki sifat munafik di dalam keyakinannya. Yang ketiga, apabila nantinya diberi amanah, dia jangan lari dengan amanah tersebut. Karena amanah ketika Allah memberikannya kepada gunung, kepada langit dan bumi, fa'asfaqnaha, mereka tidak sanggup untuk memikul amanah tersebut. Ilustrasi langit dan bumi adalah ilustrasi hal yang besar. Lalu diberikan kepada gunung. Lebih besar lagi gunung memikul daripada amanah. Mereka lari. Tapi siapa yang diberikan amanah tersebut? Diberikan kepada umat manusia dan mereka memikulnya. Padahal manusia lebih banyak daripada zaluman jahula. Dia lebih banyak bersifat zalim dan dia lebih banyak bersifat jahil. Maka oleh sebab itu solusi menghindari sifat munafik sebagaimana hadis yang dulu pernah kita kaji. 1. Nabi pernah memberikan penghargaan kepada orang yang senantiasa melazimkan sembahyang berjamaah. Salat berjamaah, Nabi mengatakan, man yuhafiz alal jama'ati arba'ina yauman. Siapa yang mampu memelihara 40 kali 40 hari di dalam berjamaah, maka Allah berikan dia 2 penghargaan. Pertama, dia dihindarkan daripada neraka. Yang kedua, dia dihindarkan daripada sifat munafik. Latihan untuk siap meninggalkan rasa munafik yang pertama, komitmen untuk senantiasa berjamaah di dalam sholat. Apa maknanya? Komitmen di dalam sholat berjamaah pada hakikatnya mengikut satu komando, yaitu kepada imam. Yang kedua, berbaur kepada yang di sekitar atau yang disebut dengan makmum. Sehingga apa yang digerakkan, dilakukan oleh makmum serentak mengikut imam. Pada hakikatnya salah satu cara latihan untuk menghilangkan sifat munafik ini adalah bagaimana memahami substansi salat berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengajarkan
Di dalam menghindari sifat munafik itu wajib adanya pembinaan ruhiyah. Nah, ruhiyah kita tahu adalah ikatan kita kepada Allah. Kita dulu pernah mengkaji 10 hadis yang terkait dengan rezeki. Salah satunya adalah punya waktu untuk Allah dalam setiap saat. Maka jika kita memiliki waktu yang tepat, 1 kali 24 jam, punya waktu 1 jam saja kepada Allah, maka sifat munafik akan hilang dari diri kita. Semoga Allah memelihara kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang disayangnya, dihindarkan daripada sifat munafik dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatian di dalam hadis tersebut. Semoga kita termasuk orang yang bisa mengamalkan hadis ini. Aqulu qauli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.